Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2022 pada LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Perkenalkan, saya Rifai Kurnia Rahman, NIM 2232123880, guru PAI di SD Negeri Jedes 3, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2022 dengan mengambil tema Rasulullah Idolaku, subtema kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Silakan simak video pembelajaran yang telah saya buat. Mohon kritik dan sarannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana anak semuanya kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya. Siapkah kalian untuk belajar hari ini? Siap. Ya, terima kasih. Akan tetapi sebelum pelajaran dimulai, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Silakan dipimpin rapat. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar, Allah SWT akan mempermudah, memperlancar kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian semuanya ya. Adi Pratama Putra, Edi Nugro, Dia Ayu Jayanti, Nabila, Rafael, Muhammad Abdul Latif, Rahmat Kurnia Mandaroni. Hadir semua ya berarti ya. Kalian semuanya untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan patriotisme kita semuanya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk yang bertugas dirjen silakan maju. Untuk anak semuanya silakan berdiri. Indonesia Bismillahirrahmanirrahim.
kita akan melakukan tepuk semangat. Siap? Siap. Oke. Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Semangat. Selalu semangat hari ini. Masih semangat. Siap belajar. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baiklah anak-anak semuanya, sekarang kita kembali ke pembelajaran kelima dengan tema Rasulullah idolaku, subtema kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Kompetensi dasar memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Indikator pencapaian kompetensi, peserta didik mampu memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu mengikuti pembelajaran. Peserta didik mampu memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dengan baik. Kita kembali ke materi inti, yaitu apa? Kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, selanjutnya Pak Guru nanti di depan akan menampilkan sebuah video yang berisi tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi nanti silakan diamati, didengarkan, disimak dengan sebaik-baiknya. Sudah siap? Bagaimana anak-anak? Sudah siap mendengar cerita hari ini? Sudah, Ayah. Ah. Oke anak-anak, hari ini Ayah akan menceritakan kisah tentang Kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam adalah keturunan Nabi Harun alaihi salam. Ia merupakan anak dari Yasin bin Finhas. Nabi Ilyas alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Bani Israel agar kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, kaum Bani Israel menyembah berhala yang bernama Baal. Berhala itu berada di tengah-tengah kota, sehingga kota tersebut dijuluki dengan kota Ba'laba. Nabi Ilyas alaihi salam dengan sabar dan tekun berdakwah mengajak kaum Bani Israel untuk kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, mereka terang-terangan menghina dan mengejek Nabi Ilyas alaihi salam. Mereka bahkan mengusir Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam pun terpaksa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghilangkan jejaknya agar terhindar dari kejahatan kaum Bani Israel. Dalam pelariannya tersebut, Nabi Ilyas alaihi salam sampai di sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga yang baik hati. Mereka menerima Nabi Ilyas alaihi salam tanpa pamrih. Saat itu, salah satu anggota keluarga di rumah itu sedang menderita sakit. Orang itu adalah Nabi Ilyas alaihi salam yang beberapa tahun kemudian diutus menjadi nabi dan menemani dakwah Nabi Ilyas alaihi salam. 3 tahun berlalu sejak Nabi Ilyas alaihi salam diusir oleh kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel dilanda kekeringan yang dahsyat, sehingga terjadi bencana kekeringan dan kelaparan. Mereka mengalami kekurangan air, tumbuh-tumbuhan dan ternak mati, sehingga mereka hidup tersiksa.
bahwa mereka adalah karena ulah mereka sendiri yang tidak peduli dengan perkataan Nabi Ilyas alaihissalam, bahkan mengusirnya. Mereka semua menyesal dan berusaha mencari Nabi Ilyas alaihissalam untuk bertaubat. Setelah melakukan pencarian yang cukup lama, akhirnya kaum Bani Israel berhasil menemukan Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka berbondong-bondong kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghancurkan berhala-berhala mereka. Nabi Ilyas alaihissalam pun dulu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaum Bani Israel diberikan rahmatnya dengan menurunkan hujan. Tak lama kemudian, hujan turun membasahi kota Ba'lakan. Tanaman-tanaman mulai tumbuh kembali, binatang ternak kembali berkembang biak, dan kebutuhan mereka pun terpenuhi. Kaum Bani Israel pun kembali hidup makmur dan sejahtera. Juga Nabi sudah Pak tayangkan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dalam sebuah video. Apakah kalian sudah menyimak semuanya tadi? Sudah. Sudah paham semuanya? Sudah. Nah, jika Pak Guru akan memberikan tugas untuk kalian semua secara kelompok, siap untuk mengerjakan ya? Sudah. Sebelum Pak Guru membagi kalian menjadi dua kelompok, silakan keluarkan buku dan alat tulis kalian semuanya. Silakan. Baik, selanjutnya Pak Guru akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok Nabi Daud alaihissalam, yang kedua kelompok Nabi Sulaiman alaihissalam, seperti yang sudah terlihat di depan ini. Nah, sudah paham kelompoknya masing-masing ya? Kalau sudah paham, silakan menempatkan diri kalian masing-masing sesuai kelompoknya. Tugas kalian yaitu ceritakan kembali dengan singkat bersama teman satu kelompokmu tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Selanjutnya setelah selesai kalian ceritakan di lembar kerja, presentasikan hasil kerjamu di depan kelas. Nah, nanti salah satu orang mewakili kelompoknya masing-masing. Sudah paham? Mengerti? Siap mengerjakan? Silakan dikerjakan. Halo. Kami mewakili kelompok Nabi Daud akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada Bani Israel di negeri Galaba. Kondisi penduduk Galaba sungguh menyedihkan. Mereka sangat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerap kali melakukan perbuatan maksiat. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Ilyas untuk menyadarkan mereka. Dakwah Nabi Ilyas tidak mendapat perhatian dari penduduk setempat. Penolakan demi penolakan diterima selama berdakwah. Namun Nabi Ilyas tidak menyerah dan tetap melanjutkan perjuangannya. Nabi Ilyas bercerita tentang azab yang menimpa kaum-kaum terdahulu. Beliau meminta bangsa Galaba untuk meninggalkan berhala, bertaubat dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas juga mengingatkan kepada mereka bahwa berhala yang mereka sembah tidak bisa menolong mereka
azakallah. Namun kehadiran Nabi Ilyas tidak disambut dengan baik. Mereka menganggap beliau sebagai ancaman bagi negeri Balaka. Demikian presentasi hasil kelompok kami. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah presentasi di depan kelas. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Apa? Apa saja azab untuk kaum manusia yang menyembah berhala atau berhala kepada Allah manusia, yaitu mereka dilanda kekeringan dan sangat lama, kurang lebih selama 3 tahun. Ya, luar biasa. Cukup ya. Tepuk tangan untuk kelompok Nabi Daud alaihissalam. Silakan kembali. Kelompok Nabi Sulaiman untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Silakan. Kami mewakili kaum Nabi Sulaiman akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kisah Nabi Ilyas. Dalam menjawab, Nabi Ilyas banyak mendapat ancaman dari kaum manusia. Di antaranya Nabi Ilyas diusir dari negeri tersebut. Nabi Ilyas pun pergi ke suatu tempat hingga akhirnya bertemu dengan Nabi Ilyasa. Saat bertemu, Nabi Ilyasa sedang dalam keadaan sakit keras. Kemudian atas izin Allah, Nabi Ilyas menemukan Nabi Ilyasa dan menjadikan beliau sebagai muridnya. Suatu hari Allah menimpakan azab kepada Bani Israel di negeri Balaka. Mereka dilanda kekeringan yang sama-sama. Kekeringan ini menunjukkan di negeri tersebut. Raja di negeri tersebut memerintahkan penduduknya untuk menyembah berhala dan memohon kepadanya agar azab ini cepat berlalu. Namun berhala tidak mampu menghentikan kekeringan. Kemudian Nabi Ilyas pun kembali ke negeri Balaka dan mulai melanjutkan dakwahnya. Waktu berlalu dan dakwah Nabi Ilyas mulai didengar oleh penduduk setempat. Mereka mulai bertaubat dan menyeru agama Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Nabi Ilyas berhasil membawa Bani Israel di negeri Balaka kembali menyembah Allah. Demikian presentasi hasil kelompok kami. Terima kasih pada kelompok Nabi Sulaiman yang sudah mempresentasikan hasil-hasilnya di depan kelas. Mungkin barangkali kelompok lain yang ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya. Ya, silakan. Atin. Apakah kisah Nabi Ilyas juga diabadikan oleh di dalam Al-Quran? Ya, kisah Nabi Ilyas dan kaumnya yang menyembah berhala diabadikan dalam Al-Quran surat Asy-Syaffah ayat 123 sampai 132. Ya, terima kasih untuk kelompok Sulaiman. Tepuk tangan. Terima kasih anak semuanya yang sudah bekerja kelompok dengan sebaik-baiknya. Sekarang silakan anak-anak bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, selanjutnya antara dua kelompok Daud dan Sulaiman ada satu yang paling hebat, satu yang paling istimewa yang Pak Guru pilih. Nah, tentunya antara Daud dan Sulaiman dipilih satu yang terbaik. Pak Guru akan memberikan sebuah hadiah. Ya, Pak Guru mohon untuk wakil dari kelompok Nabi Sulaiman untuk maju ke depan. Tepuk tangan untuk Pak Sulaiman. Dan ya, semoga bermanfaat dan bisa menambah kamu untuk semakin semangat dalam belajar. Itu ya, diterima. Ya, silakan kembali. Tepuk tangan untuk kelompok Nabi Sulaiman. Baiklah anak semuanya, sekarang Pak Guru akan melakukan penilaian secara individu untuk kalian semuanya. Di sini Pak Guru sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik. Ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Silakan dikerjakan.
belajar di rumah, Pak Guru akan memberikan tugas rumah atau PR untuk kalian semuanya. Nanti Pak Guru akan memberikan soal lewat grup kelas 5. Pak Guru akan men-share link untuk kalian semuanya. Silakan nanti kerjakan tugas dari Pak Guru dengan dibantu oleh orang tua kalian masing-masing di rumah. Punya grup WA ya? Sudah masuk grup semuanya? Sudah. Silakan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melarang kaum Bani Israel dari menyembah berhala yang bernama Baal. Akan tetapi umat tersebut tidak menerima seruan Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian Allah pun menurunkan siksa yang sangat dahsyat. Yang kedua, kehidupan bagai roda. Tetapi azab juga yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila manusia tidak bersyukur atau melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya tidak akan selamat di dunia dan akhirat. Terima kasih anak-anak semuanya yang sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari ini dengan baik, dengan maksimal dan tentunya selalu semangat. Silakan materi diulang-ulang lagi di rumah agar kalian lebih memahami materi yang sudah Pak Guru sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya, Pak Guru akan menerangkan tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pelajaran pada hari ini sudah selesai, sudah Pak Guru sampaikan. Sebelum kalian pulang,